Info pertama dari Kabupaten Ogan Ilir. Polisi mengungkap kronologis tabrakan beruntun yang melibatkan satu minibus jenis Xenia dengan nomor polisi BG1469DF dengan dua mobil dump truck di Jalan Lintas Tengah Indralaya Prabu Muli, tepatnya di Desa Payakabung, Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir pada Jumat 10 Maret 2022. Kanit Gakum Satlantas Polres Ogan Ilir, Ibda Prisnanda mengatakan ketiga mobil melaju dari arah Prabu Muli dengan tujuan Palembang. Di TKP ketika mobil Xenia berjalan pelan di belakang mobil dump truck, tiba-tiba dump truck lainnya menabrak dari belakang hingga menyebabkan minibus menabrak dump truck di depannya. Setelah diidentifikasi, ada 3 orang penumpang yang mengalami luka-luka dan telah mendapatkan perawatan di Puskesmas Desa Payakabung. Akibat tabrakan beruntun ini, arus lalu lintas macet total. Akhirnya, polisi berhasil mengurai kemacetan yang terjadi hampir 1 kilo dari lokasi kejadian, baik dari arah Indralaya maupun Prabu Muli. Info kedua masih dari Ogan Ilir. Diduga cemburu, pacar selingkuh dan meminta putus, seorang remaja yang baru berusia 17 tahun mengancam akan menyebarluaskan video syur mereka ke sosial media. Remaja pria yang dimaksud adalah PR, warga Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir. Selain mengancam, PR juga melakukan penganiayaan terhadap pacarnya, sebut saja Melati. Akibatnya PR yang masih remaja itu harus berurusan dengan pihak kepolisian. PR terancam pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Informasi ketiga dari Kota Lubuk Linggau. Kasus narkoba jaringan lintas Sumatera Medan dengan tersangka Niko Rafika alias Niko dan barang bukti berupa 13 kg sabu-sabu, 2.200 butir ekstasi berikut 1,6 kg serbuk bubuk ekstasi memasuki tahap 2. Berkas perkara dilimpahkan secara langsung oleh penyidik Polres Lubuk Linggau kepada penyidik Kejari Lubuk Linggau pada Kamis 10 Maret 2022. Sedangkan tersangka yang telah dititipkan di Lapas Narkotika Muara Beliti dilimpahkan secara virtual. Kasipidum Kejari Lubuk Linggau, Firdaus Afandi, ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya mengatakan tersangka merupakan salah satu bandar narkoba jaringan lintas Sumatera yang dikendalikan oleh Helmi alias Bos dari Medan yang saat ini masuk dalam DPO. Firdaus mengatakan tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara atau tidak menutup kemungkinan hukuman mati. Informasi keempat masih dari Kota Lubuk Linggau. Operasi pasar minyak goreng di Kota Lubuk Linggau yang dijadwalkan di 4 titik dibatalkan. Pembatalan sendiri dilakukan karena membludaknya antrean masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng murah. Terkait pembatalan tersebut, Disperindak dan Polres Lubuk Linggau kompak memberikan penjelasan secara terbuka sebelum melanjutkan rapat koordinasi teknis pelaksanaan operasi pasar di Mapolres Lubuk Linggau pada Kamis 10 Maret 2022. Kepala Disperindak Surya Dharma menjelaskan karena antusias masyarakat sangat tinggi membuat antrian membludak. Kupon sudah dibagikan kepada masyarakat dengan jadwal mulai jam 9 pagi hingga selesai. Namun di Kecamatan Utara 1 dan Barat 2 ternyata banyak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan sehingga pelaksanaan operasi pasar terpaksa dibatalkan. Senada dikatakan Kapolres Lubuk Linggau AKBP Haris Sandi karena membludaknya antrian masyarakat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu banyak juga masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan sehingga operasi pasar terpaksa ditunda. Informasi kelima dari Kota Palembang. Seorang karyawan swasta bernama Egy Fernando, warga Jalan Super Semar, Kelurahan Pipareja, Kecamatan Kemuning, Palembang, mengakhiri hidup dengan cara tragis. Pemuda lajang ini ditemukan tewas dengan kondisi leher terikat kain merah yang tergantung di ventilasi jendela ruangan depan rumah kontrakannya di Jalan Sukarela Batu Jajar, Lorong Sejambu 1, Gang Setuju, Kecamatan Sukaramel, Palembang. Korban gantung diri pertama kali diketahui oleh kerabatnya Renaldi Yuliantara
Warga Jalan Prajurit Nazarudin, Kecamatan Kalidoni, Palembang melalui media sosial Instagram pada Sabtu 5 Maret 2022 sekitar pukul 10:30. Ketika itu Renaldo melihat live Instagram korban, kemudian dia menonton dan melihat korban sudah gantung diri. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Tri Wahyudi, membenarkan adanya kejadian seorang pemuda diduga tewas gantung diri. Dari hasil pemeriksaan awal di TKP, tidak ditemukan adanya tanda-tanda bekas kekerasan pada tubuh korban, sehingga diduga kuat korban meninggal dunia akibat bunuh diri.